Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim. Para sahabat semua yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum lanjut, maukah kalian saya kasih tahu cara berinfak tanpa menggunakan harta, tanpa menggunakan tenaga, tanpa juga berpikir banyak, yakni cukup dengan memencet subscribe pada channel ini. Semoga para sahabat yang mau mensubscribe channel ini, Allah berikan kemudahan dalam segala masalahnya, Allah berikan kelapangan dalam rizkinya, dan Allah berikan kebahagiaan hidupnya dunia sampai akhirat. Para sahabat, sebelum lanjut, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Para sahabat sekalian yang berbahagia, pada suatu ketika, yakni saat Siti Fatimah, anak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat, itu dunia bersedih. Langit yang tadinya panas terik menjadi mendung karena ikut bersedih. Pohon-pohon yang tadinya diam kemudian bertiup, seolah menandakan, melambangkan, melambai-lambai menandakan bahwa dia menghormati dan mengucapkan selamat tinggal. Laut yang tadinya bergelombang kemudian diam, yakni kepergian, ikut menghormati kepergian daripada Sayyidah Fatimah, anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat saat itu pun banyak yang sedih, pada menangis. Ketika jenazah sudah dikremasi, sudah disolatkan, kemudian jenazah diusung oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai suaminya, kemudian Abu Dzar Al-Ghifar, dan di belakang Sayyidina Hasan dan Husain anaknya. Ketika jenazah sudah sampai di depan kubur, kemudian Abu Dzar Al-Ghifar jongkok di depan makom tempat di mana Sayyidah Fatimah mau dimasukkan ke dalam kuburan itu. Abu Dzar Al-Ghifar bertanya kepada kubur, "Ya qabru, atatri manillati ji'na biha ilaik?" Wahai kubur, tahukah kamu siapa yang akan kami masukkan ke dalam perutmu?
kuburan ditanya tidak akan ada jawaban, wahai para sahabat. Tapi kemudian sekali, 2 kali, ketiga kalinya sahabat Abu Dzar Al-Ghifar bicara, "Ya qabru atadri manillati ji'na biha ilaik." Wahai kubur, tahukah kamu siapa yang akan kami masukkan ke dalam perutmu? Ya Fatimah Zahra binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam, Sayyidul Mursalin, tuannya para Rasul dan para Nabi. Beliau adalah junjungan dunia. Dia adalah suami daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai khalifah. Dia adalah ibu dari Hasan dan Husain, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayangi. Terdiam sejenak, tidak ada jawaban dari kubur, namun tiba-tiba awan mendung, angin bertiup kencang, kemudian keluar suara dari kubur. Ma ana maudi'u hasabun wa nasabun, wa innama maudi'ul amalus soleh. Seolah-olah kubur menjawab, wahai manusia, aku bukanlah tempatnya orang-orang yang punya keturunan ningrat. Aku bukanlah tempatnya orang-orang yang punya jabatan tinggi. Aku bukanlah tempatnya raja. Aku bukanlah tempatnya orang-orang yang punya keturunan darah biru. Siapapun yang masuk ke dalam perutku, ketika dia tidak punya amal soleh, maka akan saya hancurkan di dalam perutku. Aku adalah tempatnya orang-orang yang beramal soleh. Mendengar jawaban ini semua terdiam. Ternyata para sahabat, kubur tidak melihat jabatan kita, kubur tidak melihat status, kubur tidak melihat ningratnya kita. Tetapi yang bisa selamat di dalam kubur adalah orang-orang yang punya hati bersih, orang-orang yang beramal soleh karena ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah, kecuali orang-orang yang mau bertemu dengan Allah dengan menggunakan hati yang selamat, bersih, tanpa ada riya, tanpa ada ujub, tanpa ada takabur, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, beramalah, jadikanlah tiap menitnya, tiap detiknya, tiap waktunya itu merupakan amal kebaikan buat kita nanti menuju perjalanan hidup setelah dunia ini. Kenapa? Karena ternyata kehidupan setelah dunia ini sungguh sangat panjang. Di sana ada mahsyar, ada mizan, dan seterusnya. Oleh karena itu, sekali lagi para sahabat, mari kita perbanyak, kita lakukan apapun yang kita kerjakan adalah amal kebaikan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada khilaf, ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.